belajar tentang apa itu gereja selama bulan ini, ada 3 minggu ke depan kita akan belajar tentang apa itu gereja. Dan saya akan mengajak kita untuk membuka beberapa bagian firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kesempatan kami merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun bilangan yang ada pada kami tidak banyak, tapi kami percaya dengan siapapun yang hadir, yang rindu komit untuk bisa dibentuk dan bisa belajar firman Tuhan, kami bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke rekan-rekan, kalau lewat Zoom, sebenarnya saya bisa ngajak diskusi nih ya. Cuma ini kan ada daring, ada yang on-site juga. Kalau saya tanya kepada teman-teman, apa itu gereja? Ada yang 1-2 orang mau kasih pendapat? Atau mungkin yang di Zoom mau kasih pendapat, silakan saya gedein soalnya. Apa itu gereja? Ada? Mau kasih pendapat, apa itu gereja? Ya, silakan Brian, nanti saya terjemahkan supaya teman-teman bisa dengar di kamera. Bagi saya, gereja itu menunjuk pada orang sebetulnya sebagai baik, jadi kata Brian, teman-teman, gereja itu menunjuk pada orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus adalah gereja. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Ada lagi yang lain? Oke ya. Tahukah Anda apa arti kata gereja? Nah, kata gereja, kata kita terjemahkan sebagai gereja, itu berasal dari kata Yunani eklesia, atau disebut dari eklesia. Ya, kalau ada GKI eklesia, Gereja Kristen Indonesia eklesia itu diterjemahkan juga sebagai jemaat, sebenarnya jemaat atau kumpulan orang. Jadi kalau Gereja Kristen Indonesia Jemaat Eklesia itu berarti Gereja Kristen Indonesia Jemaat gitu ya, karena eklesia itu artinya jemaat. Nah teman-teman, kadang-kadang kita menggunakan kata gereja untuk merujuk pada ada gereja universal, artinya semua orang percaya di segala abad dan tempat, orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus, yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita juga merujuk pada gereja, itu gereja lokal. Gereja lokal itu gereja setempat. Gereja yang merujuk pada orang-orang percaya dalam lokal tertentu. Misalnya, kalau dalam konteks kita ya gereja Kristen, Kalang Kudus, orang-orang jemaat yang ada di Kalang Kudus di Jayapura, gitu ya. Nah, saudara, dan seperti yang mungkin teman-teman dengar sebelumnya, gereja itu bukan bangunan. Kata Brian tadi, Brian hanya menggunakan sebuah lagu itu ya, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya, gereja adalah orangnya, begitu ya. Nah, teman-teman, jadi kita yang adalah anggota jemaat lokal itu juga sebetulnya adalah anggota jemaat gereja universal. Semua orang percaya kepada Yesus apapun alirannya, ya, yang percaya kepada Allah Tunggal. Nah, bagaimana Alkitab menggambarkan gereja? Ada dua nats ya. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Kita buka dulu. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Saya bacakan buat kita ya. Ini percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia di sini hanya besar menuju kepada Tuhan Yesus. Ya, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah aku ini? Gitu maksudnya ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, jadi kata anak manusia ini mungkin menunjuk juga kepada nubuatan Daniel. Di masa lalu Daniel pernah melihat ada sosok anak manusia yang menghampiri yang lanjut usianya, gitu ya. Itu penglihatan Daniel. Siapa itu anak manusia yang dilihat oleh Daniel itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, tapi sekarang Yesus tanya nih. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apakah kamu siapakah aku ini?
Karena Yesus menyebut dirinya tuh anak manusia itu sebutan yang sangat banyak Yesus sebutkan menunjuk pada dirinya. Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, kata Yunani-nya ya, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus atau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata-kata ini mengingatkan kita pada Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat 23. Ya. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada Petrus, kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa maksud kalimat ini? Dan ternyata kalimat ini penting untuk kita ketahui bahwa kalimat ini bukan hanya untuk Petrus, tapi untuk murid-murid lainnya juga. Apa pentingnya? Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya dari ayat ini. Gereja, dari ayat ini kita bisa belajar yang pertama bahwa gereja itu adalah dutanya Kristus. Ya, dutanya Kristus, perwakilan Kristus di dunia ini. Nah, dalam perikop ini kita melihat Yesus merujuk pada gereja untuk pertama kalinya. Ya, setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu yang diurapi, dan juga anak Allah, maka Yesus kemudian menanggapi kepercayaan Petrus itu dengan mengajarkan apa? Ya, pertama kita lihat ayat 18. Apa yang dikatakan di ayat 18, teman-teman? Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, setelah Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Ayat 18 mengajar kepada kita apa? Bahwa gereja itu adalah, ada kata gerejaku. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku atau gerejaku. Berarti apa yang kita bisa pelajari dari kata gereja atau jemaat? Saya lebih senang pakai kata jemaat sebenarnya. Jemaat itu kata yang dijelaskan oleh Alkitab ya, jemaat. Apa yang Alkitab katakan tentang jemaat dari ayat 18? Dari kata aku akan membangun gerejaku atau aku akan membangun jemaatku. Jadi apa yang bisa kita pelajari dengan kata jemaat? Milik siapa jemaat itu? Ada kata, aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku. Berarti kan milikku, begitu ya. Jadi gereja itu atau jemaat Tuhan itu bukan ide manusia, bukan gagasan manusia, tapi gagasan Tuhan dan milik Tuhan. Bukan milik pendeta, bukan milik pejabat, bukan milik ketua sinode, tapi milik Kristus. Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ini aplikasinya penting banget ya. Kalau kita tahu gereja itu milik Tuhan, kalau teman-teman yang banyak bergiat di dalam organisasi gereja atau organisasi Kristen ya, ini ayat penting banget. Kenapa? Misalnya suatu hari dalam kehidupan gereja itu ada konflik, ya, ada konflik, ada perbedaan pendapat, selesai ya. Nanti kalau kalian misalnya besok-besok di majelis, ya, terus ada perbedaan pendapat, ada terjadi pertentangan. Ayat ini penting banget untuk menyadarkan kita. Kadang-kadang mungkin usulan kita nggak diterima, kadang-kadang mungkin ide kita nggak diterima. Nah, tapi kita mesti punya keyakinan bahwa gereja itu milik Tuhan. Jadi kalau memang akhirnya gereja salah jalan, pasti Tuhan luruskan. Ya, kalau ternyata ide kita benar dan gereja melakukan dan itu berhasil, yaitu memang gereja milik Tuhan. Bukan karena kitanya yang hebat dengan ide kita. Jadi teman-teman, ayat 18 ini penting, jemaat atau gereja itu milik Tuhan, sehingga sebetulnya kalau ada orang-orang yang mungkin merasa dirugikan dalam pelayanan dalam tanda kutip ya, karena usulnya nggak terima, atau karena idenya, atau karena pendapatnya, atau karena keberadaannya kurang diterima dan segala macam, kita mesti yakin gereja ini milik Tuhan. Ada atau tidak ada kita, pelayanan akan jalan terus. Nah, itu yang kita alami ya, tentunya dengan gereja Kristen Kalam Kudus, dengan sekolah Kristen Kalam Kudus, yang isinya juga adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, dari ayat 18 kita belajar, Yesus akan membangun gerejanya di atas pengakuan umatnya, pengakuan Petrus tadi.
engkau adalah Mesias anak Allah. Engkau adalah Mesias anak Allah. Jadi Kristus akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman. Nah, teman-teman, karena itu pengakuan iman itu posisinya sangat penting dalam kehidupan Kristen. Pengakuan iman itu bukan cuma formulasi pernyataan-pernyataan kepercayaan, tapi itu adalah suatu dasar pengakuan, ya. Dan di atas dasar pengakuan itu Yesus membangun gerejanya. Pengakuan itu yang akan memisahkan kita dengan yang bukan Kristen. Pengakuan itu akan memisahkan kita dengan yang tampaknya Kristen tapi bukan Kristen. Ya, contohnya tidak dan segala macam. Nah, mereka yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, akan menjadi bagian dari gereja. Yang tidak mengaku berarti bukan. Jadi pengakuan itu akan memisahkan. Ya, pengakuan iman rasuli contohnya itu akan memisahkan dengan gereja dan bukan gereja. Jadi setiap agama itu punya syahadat. Kalau kamu mau masuk ke agama tertentu, ada syahadat yang harus diucapkan kan ya. Aku percaya kepada Allah dan aku percaya kepada siapa sebagai nabinya, begitu. Itu syahadat. Begitu kamu mengucapkan kalimat itu, kamu dianggap tidak agama. Nah, orang Kristen punya syahadat. Meskipun syahadat itu sebetulnya bukan sekedar formalitas di mulut. Kalau kita mencapai agama rasuli sudah pasti Kristen, kita beda dengan agama yang lain ya. Tapi kita harus dengan iman yang Tuhan lihat ya. Kalau cuma mulut doang mengucapkan agama rasuli itu belum tentu Kristen, tidak otomatis menjadi agama Kristen. Jadi kita agak beda dengan kepercayaan yang lainnya. Nah, tapi intinya credo atau pengakuan iman itu memisahkan. Yang ketiga, ayat 18 ya. Kita belajar di ayat 18 ini ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam kematian tidak akan menguasainya. Sudah jelas ya, orang-orang yang percaya Kristus kan adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari kematian kekal untuk beroleh kehidupan kekal. Bukan nanti, tapi saat ini. Saya sudah pernah khotbahkan kan. Jadi Kristus, poin ketiga dari ayat 18 ini, Kristus akan melindungi gerejanya dari serangan bencar setan dan kuasa jahat. Dan mereka nggak akan pernah menang atas gereja, nggak akan pernah menang atas jemaat yang Tuhan dirikan. Ya, meskipun penampakannya di luar itu banyak orang Kristen mati. Ya, karena dianiaya, gereja dibakar. Tapi itu tidak membuat kemudian jemaat itu dikalahkan. Ya. Karena apa? Karena ketika orang Kristen dibunuh, alam maut tidak akan menguasai. Maksudnya apa? Kalaupun orang Kristen dibunuh, orang Kristen yang mati itu tidak kemudian dikuasai maut selama-lamanya, justru kematian itu membuka pintu untuk dia memasuki kehidupan yang selangkah lagi menuju penggenapan dari kehidupan kekal yang sudah dia peroleh. Jadi teman-teman, kematian itu bukan akhir bagi orang Kristen. Makanya alam maut tidak akan menguasainya, karena begitu orang Kristen mati, pertama dia justru selangkah lebih dekat kepada penggenapan dari kehidupan kekal. Ya. Dan kemudian benih atau darah kaum martir, orang-orang Kristen yang dibunuh, itu justru menjadi cikal bakal lahirnya gereja. Gereja-gereja baru itu terbit itu karena ada orang-orang Kristen yang telah dibunuh di tanah Papua, misionaris dibunuh kan, di Korea orang-orang Kristen dibunuh oleh raja siapa tuh, anaknya Donggi itu. Ya, pernah nonton film Donggi ya, film Korea ya. Kan anaknya Donggi itu penganiaya iman Kristen ternyata yang sejarah. Nah, jadi kita melihat justru dengan darah kaum martir itu benih bagi gereja. Nah, teman-teman, jadi alam maut tidak akan pernah menguasainya. Dan yang keempat, Yesus dari ayat 19 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Pada Petrus dalam konteks Matius ini ya, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang Petrus ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang Petrus lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Beberapa orang pakai ayat ini untuk mengekalkan kedudukan Petrus dan penerusnya sebagai sosok yang berotoritas untuk punya otoritas rohani, begitu ya, untuk menentukan hukum, agama dan sebagainya. Ya, tapi kita nggak percaya itu, karena ayat ini bukan hanya ditujukan untuk Petrus, karena tadi kita sudah lihat di Yohanes 20 ayat 23, kata kalimat yang sama ditujukan juga buat para murid yang lain, ya, bukan hanya untuk Petrus dan penerus-penerusnya, tapi untuk para murid. Tapi apa ya maksudnya? Jemaat Tuhan diberikan kunci kerajaan surga itu maksudnya apa?
Kunci kan untuk buka pintu. Kunci, klak gitu ya, kan buka pintu gitu. Apa yang jemaat ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang jemaat lepaskan di dunia akan terikat di surga. Maksudnya apa? Ini kan bau-bau mistik ya, kayak guna jadi kita ikat lepas di surga, kita lepas di sini lepas di surga. Itu maksudnya apa ya? Nah, teman-teman, ini sebetulnya bicara soal hak bagi gereja untuk berbicara mewakili Tuhan. Ya, berbicara mewakili Tuhan. Apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Apa yang kita ikat di dunia terikat di surga. Itu adalah berarti gereja itu merepresentasikan apa yang di surga. Gereja itu menjadi wakilnya Tuhan untuk mengeksekusi otoritasnya. Nah, ayat ini biasa digunakan untuk menjelaskan tentang disiplin gereja. Ya, disiplin gereja. Jadi gereja itu berhak untuk jemaat yang diwakili oleh majelis, oleh panatua, oleh sidang jemaat. Itu diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menyatakan seseorang itu bersalah karena tidak mau bertobat. Itu artinya dia terikat di bumi dan dia terikat di surga ya. Dan menyatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Gitu. Jadi sebetulnya bukan dalam pengertian akhirnya bahwa pemimpin gereja lah yang mempunyai kuasa untuk itu, begitu, bukan seperti itu ya. Tapi jemaat secara komunitas itu punya otoritas yang mewakili Tuhan untuk menyatakan kamu ini menolak Kristus, kamu ini binasa, kamu ini dengan imanmu percaya Kristus, dengan mulutmu percaya Kristus, kamu diselamatkan. Itu gereja punya otoritas untuk menyatakan itu. Dan itu juga menjadi prakteknya itu dalam disiplin gereja. Jadi misalnya diwakili oleh majelisan. Kalau gereja Protestan kan otoritas jemaat itu diwakilkan kepada majelis ya. Majelis-majelis yang ditunjuk, para penatua ditunjuk untuk memimpin gereja. Jadi kalau ada jemaat yang misalnya melakukan dosa dan tidak mau bertobat, nah sidang kemajelisan itu mungkin ya dengan jemaat juga bisa aja menyatakan orang itu kamu nggak bertobat ya, berarti kamu berdosa di rumah Tuhan. Kamu ternyata bertobat dan pertobatan itu kelihatan bukti kamu adalah diselamatkan oleh Tuhan dan seterusnya. Jadi gereja ada otoritas itu ya. Ini juga mencakup biasanya pemberitaan Injil. Jadi kunci kerajaan surga ini bicara dua hal. Kalau dalam doktrin Protestan, satu pemberitaan Injil, satu disiplin gereja. Ya. Jadi ketika orang memberitakan Injil misalnya ya, terus orang itu terima Yesus. Nah, jemaat orang Kristen ya, jemaat yang telah memberitakan Injil itu dan melihat pertobatannya akan menyatakan ya kamu percaya Yesus. Kamu mewarisi kerajaan surga karena kamu beriman kepada janji-janji Tuhan. Ya, kamu menolak Kristus, ya kamu harus menanggung akibat dari ketidakpercayaan. Ya, kamu akan binasa. Jadi itu jemaat Tuhan sebagai pemberita Injil itu akan menyatakan itu. Jadi kunci kerajaan surga dalam doktrin Protestan itu menuju dua hal itu: pemberitaan Injil dan disiplin gereja. Nah, teman-teman, dan gereja jemaat Tuhan di dunia ini diberikan otoritas untuk itu. Nah, sekarang ada kutipan ya oleh seorang bernama Greg Luther. Dia mengatakan begini: seperti yang akan dilakukan seorang raja untuk seorang duta besar, Yesus memberi gereja hak untuk berbicara dengan otoritasnya. Itulah yang dia maksud ketika dia mengatakan gereja memegang kunci kerajaan surga. Dan apapun yang diikat atau dilepasnya di bumi akan terikat atau terlepas di surga. Ya, misalnya jemaat di bumi ini menyatakan kamu nggak percaya Yesus, karena kamu sudah injili, ya kamu binasa oleh imanmu. Nah itu terikat di surga. Ya. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat apa yang kita lakukan mewakili Tuhan. Implikasinya Yesus memberi gerejanya otoritas kerajaan, otoritas pemerintahan. Gereja menjadi dutanya di bumi. Dia memberikan kepada gerejanya tugas bahwa sebagai dutanya, pekerjaan gereja adalah memproklamirkan pemerintahan Kristus yang penuh anugerah dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ketika saya diingatkan lagi bahwa Yesus mengutus kita dan kita adalah duta-dutanya, itu sebenarnya membuat saya itu luar biasa sekali. Kalau kita ingat duta besar ya teman-teman ya, dia akan diutus pergi ke negara lain, dan keberadaan duta besar itu dan lingkungan kedutaan itu nggak boleh sembarangan oleh masuk. Karena lingkungan kedutaan itu sudah dianggap lingkungan wilayah negara yang diwakilinya, gitu ya.
Misalnya ada kedutaan Jerman punya negara Jerman punya kedutaan dan duta besar di Jerman, maka seluruh wilayah kedutaan Jerman itu seperti wilayah negara Jerman, orang nggak boleh sembarangan masuk begitu. Dan apa yang kita lakukan kekerasan duta besar itu berarti kita melukai negaranya. Jadi misalnya duta besar negara Jerman kita sakiti, kita tipu-tipu pakai telur busuk apa segala macam, itu dianggap kamu menghina negaranya karena keberadaannya itu merepresentasikan negaranya. Nah teman-teman sekarang bayangkan ya, kalau kita ini adalah ambassador ya, dutanya Kristus. Nah dutanya Kristus, kita mewakili Kristus di sebuah negeri asing namanya bumi, dunia ini. Di sebuah negeri asing yang memusuhi Tuhan. Apapun yang dunia lakukan kepada kita, itu menyakiti Tuhan kita. Kalau mereka menyakiti kita, makanya waktu Paulus disakiti kan, Paulus menyiksa orang Kristen, apa yang Yesus katakan kepada Paulus, waktu Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya itu. Dia mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Dan langsung Yesus mengatakan, mengapa kamu menganiaya aku? Karena menganiaya gereja Tuhan, menganiaya Tuhan sendiri. Itu tubuhnya, dan itu representasinya di dunia ini. Nah teman-teman, jadi kebenaran ini berarti bahwa ada sesuatu yang unik tentang gereja. Gereja itu unik. Gereja itu tidak sama dengan lembaga Kristen, para church, ya, kayak Perkantas, LPMI, tidak sama. Ya, karena hanya di dalam gereja lah kita bisa melaksanakan firman Tuhan secara sepenuhnya, yaitu khotbah dan sakramen. Ya. Kalau di para church, kamu gabung sama Perkantas, kamu gabung sama LPMI, nggak bisa mereka perjamuan kudus kan. Itu harus dari di gereja. Gitu. Sekolah Kristen, meskipun isinya Tuhan, itu juga pelayanan dari Tuhan, tapi tetap Tuhan melihat gereja itu adalah tubuhnya yang bersekutu bersama, diikat di dalam satu firman Tuhan yang diucapkan lewat khotbah maupun yang dipraktekkan lewat sakramen. Nah, sekolah Kristen nggak boleh baptis, sekolah Kristen nggak boleh perjamuan kudus, hanya gereja yang melakukan itu. Nah, teman-teman, jadi Kristus datang dengan gagasan gereja, jemaat. Dia berjanji untuk membangun jemaatnya, dia berjanji untuk melindungi jemaatnya dari kekuatan maut, neraka, dan kebenaran yang sama ini tidak meluas ke lembaga-lembaga lain. Makanya gereja itu unik. Makanya teman-teman ada seorang dosen saya ngomong gini ya, bahwa dia tuh apa ya? Waktu itu saya lupa ya konteksnya apa ya. Waktu itu dia bilang pokoknya disuruh milih antara gereja dan sekolah. Dia bilang yang gereja itu akan ada sampai Tuhan Yesus datang gitu ya. Yang pasti tentu bukan dalam pengertian lembaganya ya, tapi maksudnya tubuh gereja itu akan selalu ada. Jadi ada sesuatu yang unik tentang gereja dan ada sesuatu yang unik tentang komitmen pada gereja lokal. Jadi aplikasinya apa sih dari bagian ini? Aplikasinya coba pikirkan betapa hebatnya Kristus mendirikan gerejanya, ya. Karena ini adalah idenya dan kita tidak dibiarkan sendiri untuk mencari tahu bagaimana mewakili Allah di dunia ini. Dan bagaimana merawat umat Tuhan di dunia ini, kita tidak dibiarkan sendiri. Gereja adalah rancangan Allah yang baik dan anggun bagi umatnya dan dunianya. Karena itu bersyukurlah kita sebagai anggota gereja. Gereja yang universal, dan yang universal itu gereja yang lokal. Ya. Nah teman-teman, jadi bersyukur kalau kita menjadi anggota gereja. Ini lembaga yang unik sekali dunia. Ya, hanya 3 lembaga yang telah ditingkatkan. Keluarga, family, gereja, dan negara. Itu sampai Tuhan Yesus datang itu ada ya. Terus dan aplikasi kedua, pikirkan betapa hebatnya Kristus mendirikan gereja karena ini adalah idenya. Kita tidak dibiarkan sendiri untuk mencari tahu bagaimana mewakilinya di dunia ini dan bagaimana merawat umat di dunia. Gereja adalah rancangan Tuhan yang baik dan anggun. Bersyukurlah. Itu yang pertama tadi ya. Tapi yang kedua, karena Kristus mengatakan bahwa dia akan membangun dan melindungi gerejanya, bagaimana seharusnya perasaan kita tentang gereja? Harusnya perasaan kita gimana? Kalau kita tahu gereja dan semua itu idenya, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, mewakili dia, sebetulnya perasaan kita tentang gereja itu harus gimana ya? Saudara, kalau saya tadi sudah kasih kesaksian saya soal perasaan saya, kalaupun misalnya kita di organisasi, di kemajelisaan, beda pendapat, mungkin pendapat kita nggak diterima, atau pandangan kita nggak diterima, atau mungkin keberadaan kita di dalam komunitas tertentu nggak diterima, tetap kita yakin pekerjaan Tuhan akan jalan terus, baik dengan kita maupun tanpa kita.
Jadi saya punya keyakinan itu. Jadi saya nggak pernah mau merasa penting di sebuah gereja. Jadi saya nggak mau merasa penting karena tanpa saya pun ini pemuda juga akan terus. Gitu. Tuhan akan kirim orang lain lagi. Mungkin yang lebih kreatif dari saya. Jadi saya nggak pernah takut gitu ya karena ini pekerjaan dari Tuhan. Tapi teman-teman mungkin punya perasaan lain nggak? Kalau memikirkan tentang betapa istimewanya lembaga gereja ini ya di mata Tuhan. Ada teman-teman? Dikasihi, betul, dikasihi dirawati. Anda harus tunjukkan komitmen kepada gereja. Ya, baik gereja dalam pengertian universal, artinya kita juga peduli sama gereja-gereja orang-orang percaya yang mungkin dari beda-beda merek ya. Kita juga peduli sama mereka. Makanya sekarang ada sistem kayak sister church atau gereja pendamping. Misalnya di masa-masa pandemi ini ada gereja-gereja tertentu yang gaptek. Nah sekarang ini lagi berkembang. Ada gereja-gereja tertentu yang mengadopsi gereja yang gaptek-gaptek itu untuk ditolong. Ya mungkin khotbah di gereja ini didengarin ke gereja itu misalnya atau ada pengadaan apa-apa itu ada berkembang ya di masa-masa pandemi ini ada sistem adopsi begitu menunjukkan kepedulian gereja kepada kasih sayang orang Kristen kepada gereja yang universal. Tapi utamanya juga kita harus punya komitmen ditunjukkan untuk gereja lokal. Nah karena itu saya sangat bersyukur buat teman-teman di tempat ini maupun yang online yang tetap setia sama kita ya. Jatuh bangunnya Kalang Kudus kalian tetap hadir di sini. Maksudnya Kalang Kudus lagi menurun serat-seratnya, kalian tetap setia. Kalang Kudus lagi ngetren-ngetrennya, salah satu hari Kalang Kudus tiba-tiba bunyi ya, karena tiba-tiba ada pembicaraan lebar di Kalang Kudus misalnya besok-besok ya. Kemudian banyak orang gabung sama Kalang Kudus, tertarik datang ke Kalang Kudus, kalian tetap eksis. Jadi saya sangat menghargai orang yang waktu pelayanan itu tetap setia, waktu pelayanan maju tetap setia. Karena saya tipe orang kayak begitu. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya pengen setia melayani di satu tempat sampai tua. Meskipun itu bukan gereja kaya, gereja besar, saya pengen komit di satu tempat. Kecuali Tuhan utus lainnya. Misalnya Tuhan tiba-tiba, ayo kamu ke pedalaman, ya saya ikut. Karena ada Tuhan, ya harus ikut Tuhan suruh kemana. Tapi kalau saya pribadi punya keinginan komit di satu komunitas. Seret, pelayanannya seret, ya saya ikut sama dia. Pelayanannya sukses, saya sukses sama dia. Jadi suka duka tuh saya komit. Kan nggak mungkin ya kalau kita punya istri kita susah, kita tinggal. Istri pas lagi kaya-kayanya, kita deketin lagi, kan nggak mungkin begitu ya. Makanya ada janji nikah itu setia mendampingi dalam susah, ataupun senang, sakit, ataupun sehat. Ya, nah itu kan penting. Jadi gereja itu seperti itu, kita harus menyayangi yang Tuhan sayang. Jadi komit sama gereja lokal. Itu saran saya, dorongan saya buat teman-teman. Dan gereja yang terakhir adalah dutanya Kristus, ditugaskan mewakili dia mengatakan pesannya kepada dunia, pesan Injil, kabar baik, kabar penebusan Kristus yang mati dan bangkit, itu pesan dasar dari iman kita dan gereja telah ditugaskan membawanya ke seluruh dunia. Ingat Tuhan Yesus memutuskan, aku kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi itu seperti seorang raja yang mengutus duta besarnya. Amanat agung itu selalu dalam bayangan saya itu seperti seorang raja yang sudah memerintah di surga dan dia mengutus duta besarnya. Kamu pergi sana. Jadi kita bisa bayangkan nggak sih sekarang ini kita sedang menunjuki atau menghidupi satu pesan yang harus kita bawa kemana-mana, mewakili raja kita. Itu kan keren banget sebenarnya. Nah teman-teman, tapi soal menyayangi gereja, ini lebih penting lagi karena ada nas kedua yang terakhir itu saya ajak kita buka sekilas ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Ini ada kaitannya dengan yang tadi Brian katakan, menyayangi gerejanya. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan. Bayangkan ya, relasi suami istri menjadi sebuah penggambaran relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Suami mengepalai istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau teman-teman besok-besok diizinkan menikah sama Tuhan, bersyukur.
Karena lewat pernikahan kamu menggambarkan menjadi semacam mikrokosmos gitu ya dari kehidupan gereja. Seperti Allah mengasihi jemaat, suami harus mengasihi istrinya. Seperti jemaat tunduk pada Allah, pada Kristus, demikian istri-istri tunduk pada suaminya. Nah, kalau keluarga-keluarga beres hidup itu, pasti gereja beres. Ya, kalau gereja-gereja beres hidup itu, pasti keluarga juga beres. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita melihat ya, dalam perikop ini, gereja yang kedua, tadi kan yang pertama itu gereja adalah putanya Kristus. Sekarang gereja adalah mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus. Pada jemaat Korintus, Paulus mengatakan begini, sebab aku merasa cemburu ketika orang-orang Korintus itu mulai menyembah berhala lagi ya, dia mengatakan aku ini cemburu. Kenapa? Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Nah, apa maksudnya Paulus mempertunangkan jemaat dengan Kristus? Artinya Paulus memang penginjilannya telah menolong jemaat untuk akhirnya percaya Yesus dan menjadi mempelainya Kristus. Gitu. Jadi waktu kita memberitakan Injil ke orang dan orang itu percaya, berarti kita seperti mempertunangkan seseorang kepada Kristus. Membawa orang itu punya ikatan intim dengan Kristus sebagai mempelai prianya. Sekarang bayangin ya, kita mempelai perempuan, Yesus mempelai pria. Kan mempelai itu punya indikasi sebagai milik ya. Ya meskipun statusnya itu masih tunangan, gitu ya. Tapi tunangannya orang Yahudi itu bukan tunangan kayak kita sekarang. Kalau tunangan kayak kita sekarang kan meskipun sudah terikat, tapi masih belum nikah kan. Ya, belum resmi sebagai suami istri. Nah, tunangannya orang Yahudi yang dipakai untuk menggambarkan ilustrasi mempelai pria dan wanita ini, tunangannya orang Yahudi itu sudah dianggap suami istri, tapi belum bersuami. Ya, makanya Yusuf itu menyebut Yusuf dicatat bahwa Maria itu istrinya, meskipun bertunangan, tapi sudah istrinya sebenarnya. Artinya, apapun yang terjadi dengan mempelai perempuan, itu berarti mencari gara-gara dengan mempelai pria. Nah, setelah dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa Kristus adalah kepala dan utama gereja ayat 23 tadi. Gereja adalah tubuh Kristus ayat 23 juga. Gereja tunduk kepada Kristus ayat 24. Kristus mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya untuk gerejanya ayat 25. Kristus menguduskan gerejanya ayat 26 sampai 27. Kristus memelihara dan menyayangi gerejanya ayat 29. Seperti yang tadi ada kata saya yang diungkapkan oleh Brian, tapi Brian konteksnya adalah kita menyayangi gereja Tuhan karena Tuhan menyayangi gerejanya, jadi kita menyayangi yang Tuhan sayangi. Pernikahan memberi kita gambaran tentang hubungan Kristus dengan gereja. Ketika Anda gabungkan semua elemen ini, maka kita dapat melihat bahwa Kristus punya otoritas atas gereja dan sangat memperhatikan gereja. Kristus tidak hanya suka dan sayang sama gereja, dia sangat mencintai gereja. Kristus tidak hanya komit sama gereja sampai dia mati memberikan nyawanya untuk jemaatnya, untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Dia komitmen untuk menjadikan gereja itu mempelai perempuannya, pengantinnya, dan nanti akan ada pernikahan anak domba dan dia akan kembali. Ya, dia komit untuk menikahi gerejanya dan dia memelihara dan menghargai gereja. Ya, saudara, kebenaran ini luar biasa sekali mengingat siapa sih yang bentuk gereja itu. Kita kan sekelompok orang berdosa kan. Namun Kristus memilih untuk hidup dan mati bagi kita menjadikan dirinya sebagai mempelai pria kita. Bahkan ketika kita pun menolaknya, ya, menolaknya dan berbalik kepada dosa, sering banget kan. Saudara, setiap kisah cinta hanyalah kisah kecil, bisikan dari kisah cinta yang lebih besar. Kisah-kisah cinta yang pernah mengalami nasib-nasib sama orang itu hanya cuplikan kecil, hanya cicipan kecil dari kisah cinta yang besar ini adalah Allah yang semangatnya. Sekali lagi itu bagian dari apa yang Tuhan rancang untuk pernikahan jadi gambaran hubungan antara Kristus dan mempelai wanitanya. Luar biasa sekali ya. Nah teman-teman, mengingat bagaimana perasaan Kristus tentang gereja dan apa yang dia lakukan di gereja, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap gereja? Sikap kita harusnya gimana? Tadi Brian sudah menjawab, cintai gereja, mencintai jemaatnya, susah ataupun senang, seret ataupun sukses. Ya, kita mencintai Kristus, teman-teman ya. Nah, kedua, Kristus berkomitmen pada gereja, maka kita harus komitmen juga pada gereja. Bahkan kalau Kristus kan komitmennya sampai mati ya, memberikan nyawanya bagi jemaatnya. Nah, tentu kita harus belajar komitmen pada gereja. Nah, karena itu saya sangat bersyukur sekali ya,
masa-masa pandemi sebetulnya adalah masa-masa komitmen kita diuji. Masa-masa komitmen kita diuji. Ya. Karena kalau cinta, keadaannya baik-baik saja, tidak teruji. Tapi cinta dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak mulus, tapi tetap terjaga, itu baru teruji. Karena itu bagi saya masa pandemi adalah masa ujian besar bagi seluruh jemaat. Mau komit pertama kepada tubuh Kristus yang universal ini, tetap jadi orang Kristen itu intinya, atau mau tinggalkan Tuhan. Ya dengan tawaran mungkin dengan pekerjaan yang lebih baik dan segala macam. Atau yang kedua, yang lebih spesifik lagi, komit kepada gereja lokalnya. Atau kita mau, pokoknya kita cari yang kita suka, gitu. Atau kita cari yang bagi kita menguntungkan buat jiwa kita, buat diri kita. Saya ke situ. Nanti kalau gereja terus besok-besok sukses jadi gereja yang memberkati banyak orang, kok kalian mau pindah ke sini lagi? Jadi tidak pindah gereja, ya. Itu seperti tanaman yang kalau saya kan orangnya sering di tetangganya sering sindir-sindir saya ya Pak Cahyo ini. Paling berapa bulan lagi itu tanaman dibongkar, karena saya sering bongkar tanaman kan. Tanam sini, ganti pot lagi, bulan depan berikut pot lagi gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak baik buat pertumbuhan. Nah bayangkan kalau kita jadi orang Kristen itu loncat, tidak. Nah di masa pandemi ini adalah ujian. Ya nggak apa-apa sih sekali-sekali kita jalan-jalan. Karena kan hanya di rumah saja kan, lihat YouTube, gitu kan, lihat YouTube, lihat tayang-tayang gereja lain yang membangun, it's okay. Gitu. Tapi bagaimana komitmen kita dalam suka duka dan bangunnya gereja, seret dan majunya gereja. Nah kalau saya membaca pengalaman kan, saya sedang menulis sejarah gereja Prabu Sepura, saya sedang bukukan bahan-bahan dan panitia sedang menyusun buku sejarah Prabu Sepura. Kalau saya ingat komitmen orang-orang dulu, aduh saya kadang-kadang malu. Ya saya kadang-kadang malu sekali. Luar biasa komitmen mereka yang sudah banyak gereja ini syarat dan berhasil itu mereka komitmen. Itu saya sangat salut sekali. Komitmennya itu juga dengan tenaga, perhatian, kehadiran, pelayanan, bahkan uang mereka. Nah saya sendiri baru belajar nih mulai hari-hari ini baru mulai belajar tapi mencintai gereja lokalnya ya. Nah teman-teman, apa saja cara agar kita tidak jatuh cinta pada gereja Tuhan? Ya kalau kita mau fokus pada diri sendiri, ya kita akan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi kalau cinta, kan apapun keadaannya kita akan tetap jalan terus ya, komit. Nah, ringkasannya untuk pelajaran buat kita, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kalau sebetulnya kalau kita bisa breakdown nih, sekali ya, sebetulnya bisa breakdownnya. Gereja itu berarti perkumpulan jemaat tetap merujuk pada gereja universal atau sebuah gereja lokal. Itu ringkasannya ya. Gereja adalah wakil-wakil Kristus didirikan oleh Kristus, merepresentasikan Kristus, berbicara dengan otoritas Kristus, mewartakan Injil Kristus, pesan Kristus pada dunia. Ringkasan berikutnya, gereja adalah mempelai Kristus yang ia sayangi dan kepada siapa ia berkomitmen sebagai seorang mempelai pria. Nah, pertanyaan terakhir buat kita, bagaimana kebenaran ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita ketika kita keluar, ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Nah, teman-teman, jadi ini bahan refleksi buat kita aja sih. Ini kan pandemi sebetulnya sudah mau dalam tanda kutip sudah hampir lewat ya. Dalam pengertian kita sudah apa ya, kayak new normal itu sudah kayak di depan mata gitu. Orang-orang sudah kumpul lagi apa meskipun masih ada ancaman di akhir tahun ini bisa meningkat lagi sebenarnya. Nah, tapi kan kita kan akan sudah memasuki suatu kehidupan new normal ya, sesuatu yang baru ya. Nah, berbanggalah kalian yang selama pandemi ini tetap komit, tetap setia, tetap menunjukkan mentalitas susah senang aku setia komit pada gereja Tuhan yang universal maupun yang lokal. Nah itu kita bersyukur karena berarti Tuhan masih pelihara kita.